magnetik perubahan di ujung. Ketika Jokowi sudah merasa bahwa itu yang harus dia lakukan. Itu bukan bentuk kepercayaan diri, itu bentuk kepanikan diri. Jadi saya melihatnya ini kepanikan. Jokowi sudah panik, semua agendanya, semua rencananya gagal. Kita juga orang tua, siap dimanfaatkan oleh mahasiswa. Ayo mahasiswa, manfaatkan kami, gitu ya, tua-tua ini untuk perubahan pemakzulan Jokowi, siap. Jadi tidak merasa kecil hati dengan intimidasi. Semakin represif dia, semakin rejim represif, semakin dia menekan, semakin cepat jatuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibu, bapak yang saya hormati, para asatid, para kiai, para aktivis, para mahasiswa yang sama-sama berjuang ya untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran untuk kebaikan bangsa dan negara kita yang seluruhnya saya hormati. Konklusi ya, kesimpulan awal bahwa setiap pertemuan termasuk pertemuan seperti kita adalah menguatkan rasa persaudaraan. Bahasa diniahnya kan silaturahim. Persaudaraan adalah tonggak dari kekuatan. Ukhuwah kiwamul quwwah. Itu bahwa persaudaraan adalah tonggak dari kekuatan. Jadi agar tidak sia-sia pertemuan-pertemuan seperti ini, maka kita harus semakin meningkatkan kekuatan. Kekuatan apa kalau tema kita adalah rakyat dan mahasiswa bersama petisi 100, maka kekuatan rakyat, kekuatan mahasiswa, juga kekuatan teman-teman yang berada di petisi 100 yang punya misi makzulkan Jokowi segera. Jadi bagaimana agar terbangun kekuatan itu. Yang kedua, menimbang permakzulan. Saya kira kesimpulannya pemakzulan tidak perlu ditimbang lagi. Gitu ya. Pemakzulan ini adalah keniscayaan, satu keharusan, dan itu adalah spirit Surabaya. Itu kalau kita mau tarik kepada sejarah dahulu. Negara ini, tadi konklusinya juga, negara ini sedang dijajah, tidak dalam keadaan negara merdeka. Dahulu ada resolusi jihad 22 Oktober, yang 10 Novembernya jadi Hari Pahlawan, yang diinspirasi oleh resolusi jihad. Kenapa? Karena kita mau dijajah lagi. Dan kita tidak suka penjajahan itu. Nah sekarang kita sedang dijajah. Dijajah oleh siapa? Tadi Prof. Hesti sampaikan. Ada monarki. Gitu ya. Monoarkein. Penjajahan oleh satu arkein, satu kekuasaan. Penjajahan juga oleh oligoi arkein. Oligarki. Jadi sekarang apa yang ada di dalam rumusan prinsip dasar Pancasila, 45, soal demokrasi, soal kerakyatan, itu sudah diinjak-injak. Itu yang kita sebut dalam kondisi yang terjajah. Maka kita harus memerdekakan. Bagaimana kita punya premis gitu ya dalam konteks kehidupan berpolitik ini adalah kondisi yang tidak merdeka.
supaya spiritnya spirit memerdekakan. Gitu. Jadi kalau tadi kita sebut ada resolusi jihad, berarti untuk umat gitu kan harus dibangun resolusi jihad kembali, perjuangan untuk memerdekakan negeri ini. Mau bahasanya tadi bahasa mekanisme people power, mau bahasanya revolusi, tapi hakikatnya adalah gerakan kemerdekaan untuk mengusir penjajahan, meruntuhkan penjajahan ini gitu. Oligarki ataupun monarki. Kenapa menjadi penting monarki? Karena sekarang ini jadi nepotisme. Itu monarki, monoarkein, keluarga berkuasa. Ini udah luar biasa sekarang. Asalnya oligarki, sekarang sudah monarki. Lebih jauh lagi. Jokowi, Gibran, Kaesang, Bobi, Anwar Nasution, Iriana, Anwar Usman. Maaf, Anwar Nasution, Anwar Usman. Itu satu gumpalan keluarga. Dan ini ternyata sekarang sudah jadi isu. Dan mudah-mudahan ini adalah isu di penghujung. Gitu ya. Isu di penghujung karena ini sensitif, ini magnetik perubahan di ujung. Ketika Jokowi sudah merasa bahwa itu yang harus dia lakukan. Itu bukan bentuk kepercayaan diri, itu bentuk kepanikan diri. Jadi saya melihatnya ini kepanikan. Jokowi sudah panik, semua agendanya, semua rencananya gagal. Rempang tadinya mau mulus, gagal. IKN apa sukses, gagal. Investor ada macam lah. Agenda. Jadi sebetulnya ini pernah ada seseorang bertemu dengan orang dalamnya. Bagaimana sih sebetulnya kondisi Pak Jokowi sekarang? Jawabnya panik. Nah di saat-saat panik seperti ini momentum dan kekuatan magnetiknya ada pada tadi soal negara keluarga, nepotisme. Dan itulah yang memancing gerakan mahasiswa untuk bangkit. Mahasiswa di mana-mana sekarang berbicara tentang politik dinasti. Itu isu menarik itu dan sulit untuk ditepis. Isu itu. Jadi maksudnya bahwa pemakzulan adalah keniscayaan. Tinggal mencari pintu-pintu masuk untuk pemakzulan itu. Ada 3 opsi yang sekarang ramai. Satu adalah makzul otomatis. Itu tahun tanggal 20 Oktober 2024. Itu buat apa sih ribut-ribut pemakzulan? Nanti juga makzul sendiri. Itu makzul otomatis namanya. Yang kedua ada makzul dilematis. Makzul dilematis adalah pasca pilpres. Ada yang mengatakan, ada tesis gitu yang nyatakan, nantilah setelah pilpres baru makzulkan. Itu dilematis itu. Gitu kan, tentang kemungkinan siapa menang pilpresnya dan bagaimana polanya, bakal dilema. Maka yang ketiga opsinya adalah makzul manis dan dinamis. Makzul manis dan dinamis adalah sebelum pilpres, sekarang juga gitu. Jadi intinya itu adalah pilihan yang terbaik. Berarti apa? Kita menolong pilpres. Bagi mereka yang masih optimis dan masih punya anggapan peluang ada di pilpres, tertolong oleh pemakzulan manis dinamis. Tertolong karena akan ada kemungkinan fair, jujur, gitu kan, dan sebagainya yang menjadi prinsip-prinsip pilpres ataupun pemilu berkeadilan. Gitu. Fairness akan terjadi karena penyakitnya ada pada Jokowi. Kekhawatiran juga muncul karena faktor Jokowi. Kekhawatiran itu, maka Jokowi nggak ada, pemilu tanpa Jokowi, insya Allah kebaikan dan menolong proses pilpres. Wah. Jadi banyak tertolong oleh itu. Maka Bapak Ibu terpaksa harus dibuat perubahan linier dan perubahan unlinier. Perubahan linier itu terpaksa, ujung nanti nggak ada lagi jalan lain bahwa
harus kita masuk di ruang pilpres. Itu yang sebut tadi Pak Kiai, all out. Mudah-mudahan nanti ulama Jawa Barat, ulama Jawa Tengah, ulama Jawa Timur bersatu mengeluarkan fatwa wajib memilih nomor 1. Tapi yang sangat terbantu kalau ada perubahannya linier. Nah, inilah konsistensi petisi 100. Makanya sampai kapan katanya kita ini terus sampai bisa berhasil. Gitu kan. Besok kiamat, sekarang masih bisa menanam kurma, kita tanam sekarang juga. Nabi kan mengarahkan begitu. Besok kiamat, sekarang masih sempat nanam kurma, tanam kurma itu sekarang juga. Kenapa? Kan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Alinea 3 itu kan kemerdekaan itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur kebangsaan untuk bebas, maka menyatakan kemerdekaan, kan begitu. Jadi 2 dimensi kekuasaan Allah yang harus diyakini. Nggak akan pesimis umat Islam terhadap perubahan kok. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tudhillu man tasya wa tu'izzu man tasya. Terbalik ya, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Makanya rumusannya begitu di pembukaan. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Qulillahumma malikal mulk. Jadi kita sangat yakin ketika kita berjuangnya keras, keinginan luhur untuk bebas dan merdeka, Allah itu akan menurunkan pertolongannya. Nasrum minallah, fathun qarib. Pertolongan dari Allah, kemenangan dekat kemenangan itu. Bapak Ibu, apa Soekarno itu jatuhnya lama berkuasanya, jatuhnya cepat. Gara-gara apa? Kekuatan magnetik yang menyebabkan rontok dia. PKI hanya oleh satu peristiwa G30 SPKI itu faktor utamanya rontok itu Soekarno yang seumur hidup tadi. Soeharto itu dilantiknya bulan Maret, 11 Maret 98, bulan Mei jatuh. Jadi pada waktunya perubahan itu cepat. Makanya ada yang mengatakan kita kan sudah waktunya kasip ini. Sekarang bulan apa? Januari, Februari sudah pilpres. Mimpi mau memakzulkan Jokowi. Enggak mimpi. Kalau kita punya keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan perjuangan kitanya perjuangan yang serius, sungguh-sungguh, bukan saling memanfaatkan dalam makna negatif. Mahasiswa juga nggak boleh merasa dimanfaatkan oleh proses pemakzulan ini. Kita juga orang tua siap dimanfaatkan oleh mahasiswa. Ayo mahasiswa, manfaatkan kami gitu yang tua-tua ini untuk perubahan pemakzulan Jokowi. Siap. Intinya ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian jadi penolong atas sebagian yang lain. Hayu kita tolong menolong sesama kita. Allahu Akbar. Para mahasiswa bergerak, para cendekiawan juga mulai menunjukkan kekritisannya. Para kiai memfatwakan dengan fatwa yang luar biasa, berprinsip dan menunjukkan tentang keyakinan ilahiyahnya. Gitu kan. Lalu kita terus-menerus membuat langkah-langkah yang menurut kita strategis. Insya Allah jatuh. Amin. Jatuh ini bapak-bapak ibu-ibu menuju ke proses perubahan sistem. Jadi kelihatannya sekarang dua-duanya penting. Mau sistem dulu, mau orang dulu. Dua-duanya mana yang duluan lah. Itu daripada nanti saling menyalahkan. Kelompok pemakzulan disalahkan. Sistem dulu. Kelompok pemakzulan, buat apa sistem? Yang penting makzulkan dulu. Udahlah, mana duluan aja deh sekarang mah. Ayo, mana yang duluan? Jadi konklusinya sebenarnya apa yang kita perjuangkan bersama ini konkret loh, real. Dan punya akar historis. Dan punya dasar spiritualisme yang kuat, religiusitas kita.
Dan jangan lupa, Surabaya adalah Kota perjuangan dan kota yang memberi pengaruh besar. Saya baru dengar betul ya, anak-anak mahasiswa kita dengan optimisme yang seperti ini. Saya kira ini adalah rembetan nanti api yang akan diteruskan dan disampaikan oleh kita semua. Bahwa Surabaya ada kelainan. Tapi kelainan beda dengan lain. Maksudnya positif, konstruktif. Bahwa mahasiswa sebetulnya siap, yang lain juga siap. Gitu. Jadi tidak merasa kecil hati dengan intimidasi. Semakin represif dia, semakin rejim represif, semakin dia menekan, semakin cepat jatuhnya. Itu hukum loh. Hukumnya begitu di mana-mana juga. Semakin represif, semakin membabi buta, semakin sepertinya percaya diri, padahal dia semakin panik, semakin pakai jurus mabuk dalam melaksanakan agenda-agendanya. Saat itulah sebenarnya titik lemah dia itu ketahuan dan dia akan runtuh dan hancur di situ. Jadi kesimpulannya bukan makzulkan saja, tumbangkan, penjarakan, runtuhkan. Apa enak saja orang berdosa, orang melakukan perusakan di muka bumi tanpa ada sanksi? Tidak bisa. Kita bisa maafkan itu sanksi sosial. Oh, dia bisa tobat. Tobat itu sanksi ilahiyah nanti, terima atau enggak. Tapi sanksi hukum ini menjadi koridor kita atas perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan kriminal tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, turunkan, makzulkan Jokowi dan penjarakan Jokowi dan keluarganya ketika keluarganya juga menjadi penguasa yang ingin menjadi bagian dari penjajahan negeri ini. Insya Allah, ya kan, upaya kita diridhoi oleh Allah. Amin. Insya Allah, gitu kan, Allah akan memudahkan jalan kita. Enggak berani. Amin, insya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira tidak sia-sia kita berkumpul, tidak sia-sia berhimpun. Semua ini akan ada maslahatnya. Bahwa yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Hanya anak kambing yang memencilkan diri dimakan oleh serigala. Serigala itu tidak akan memakan anak kambing kalau anak kambingnya berkumpul. Anak kambing yang memencilkan diri, mengalienasi diri, dia dimakan oleh serigala. Maka forum kita adalah forum kejamahan, forum kebersamaan, forum tolong menolong, forum uhuwah, forum untuk memperkokoh diri, untuk merontokkan kezaliman, merontokkan penjajahan yang diawali dengan turunkan dulu Jokowi. Insya Allah sebentar lagi. Insya Allah sebentar lagi. Insya Allah sebentar lagi. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.